أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر وعده عبده وعز جنده وأنجب الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الجمال وفضل بعضه على بعض فخص بعد شهور والأيام وليالي بمجايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه هداة الأنام في أنحاء بلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Masyaallah muslimin, hafizakumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari kemuliaan leluhur kalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita dan juga para sahabatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan dalam rangka takarrub kepada Allah dengan menyembelih unta, sapi atau kambing pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi besar Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor domba dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat. Falamma balagu ma'usa yaqala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dan ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Apa hikmah yang ditarik dari ibadah kurban? Kurban adalah bentuk takarrub atau pendekatan diri kepada Allah. Kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hajat kehidupan yang diberikan. Kurban itu bentuk berbagi dengan keluarga, teman, dan orang miskin. Kurban itu untuk menguatkan persaudaraan dalam masyarakat muslim dan tolong-menolong dengan sesama. Kurban itu bisa menghapus dosa dan mendapatkan ganjaran yang besar. Karena kurban adalah ibadah takarrub kepada Allah, hendaklah memenuhi aturan-aturan yang sudah diajarkan dalam syariat Islam. Pertama, hewan yang dikurbankan adalah unta, sapi, atau kambing yang telah memenuhi kriteria umur. Untuk umur minimal kurban, unta adalah 5 tahun, sapi adalah 2 tahun, kambing adalah 1 tahun atau 2 tahun menurut mazhab Syafi'i.
Kedua, hewan kurban harus terhindar dari cacat yang mengurangi daging atau sesuatu yang dimakan seperti buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus, terpotong telinga, hingga telinga tidak ada sama sekali. Tak masalah bila tanduk hewan kurban tidak ada, terpotong atau retak, namun sebaik-baik kurban adalah yang sempurna, yaitu yang berwarna putih, bertanduk, dan jantan, seperti hewan yang dijadikan oleh Nabi SAW untuk berkurban. Ketiga, menyembelih kurban pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu setelah salat Idul Adha dan 2 khutbah hingga sebelum tenggelam matahari di 13 Zulhijjah atau hari tasyrik terakhir. Keempat, harus memenuhi 4 rukun penyembelihan. Jabih, orang yang menyembelih Islam atau ahli kitab. Majbuh, yang disembelih hidup dan halal dimakan. A'la, alat penyembelihan merupakan alat pemotong, bisa terbuat dari kaca atau kayu, bukan dari tulang atau gigi atau kuku. Jab, yaitu aktivitas yang menghalalkan hewan yang disembelih, yaitu menyembelih pada leher atas, di mana syarat minimalnya adalah terpotongnya 2 saluran, yaitu saluran nafas atau hulkum dan saluran makan atau mar'i. Kelima, berbuat baik kepada hewan ketika menyembelih, seperti menyembelih dengan pisau yang sangat tajam sehingga cepat disembelih, tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban, dan tidak menyembelih hewan di hadapan kawan-kawannya yang belum disembelih. Keenam, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sisi kiri, lalu dihadapkan ke arah kiblat. Lalu si penyembelih menginjak bagian leher hewan sambil bagian kepala dipegang. Lalu si penyembelih dianjurkan pula menghadap ke kiblat. Ketujuh, membaca bismillah dan takbir, paling minimal adalah dengan membaca bismillah wallahu akbar. Kedelapan, berdoa kepada Allah agar amalan kurban dari sahibul kurban diterima dengan bacaan Allahumma haji minka wa ilaika fataqabbal minni, atau min disebutkan nama, artinya ya Allah, inilah Allah darimu, untukmu, terimalah kurban dariku atau dari. Kesembilan, hasil kurban disunahkan dicicipi oleh sahibul kurban, lalu sisanya bisa sebagai sedekah kepada fakir miskin dalam bentuk daging mentah yang masih segar, dan sisanya dibagi sebagai hadiah untuk kerabat, tetangga, dan teman. Kesepuluh, hendaklah diberi upah, tukang jagal dan diberi upah yang layak, tetapi tidak boleh upah jagal hanya murni diambil dari hasil kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Ibadah haji adalah ibadah dengan fisik dan harta. Adapun ibadah sholat dan puasa adalah ibadah dengan fisik kita, sedangkan zakat adalah ibadah dengan harta kita. Karena ibadah haji melibatkan harta dan fisik, maka tentu yang diwajibkan adalah orang-orang yang mampu saja. Mereka yang sudah wajib untuk berhaji adalah beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah memiliki bekal dan kendaraan di mana hartanya bisa memenuhi utangnya dan beban nafkah keluarga saat pergi hingga kembali dari berhaji. Yang kedua, aman di perjalanan. Yang ketiga, mampu untuk melakukan perjalanan. Dalam ibadah haji, para jemaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Dalam hadis disebutkan, man hajalillahi falam yarfuth walam yabsuk raja'a kayaumi waladatu ummuhu. Siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Orang yang berhaji juga melatih kesabaran dan kedisiplinan. Rangkaian ibadah sekaligus merupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jemaah haji diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada siapa orang yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan terpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemilik yang hakiki Allah. Dalam ibadah haji,
jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan melakukan lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini, para jemaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan setan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah, dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela. Kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Ta'ala telah menjanjikan surganya kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat mabrur. Hadirin rahimakumullah, ibadah haji dan kurban ini memiliki kesamaan. Di antaranya adalah meninggalkan larangan tertentu. Selama berikhram, orang yang berhaji tidak boleh memotong kuku dan rambut. Begitu pula sejak masuk 1 Dzulhijjah, orang yang berkurban dimakruhkan atau makruh tanjih pula memotong kuku dan rambut. Ibadah haji dan kurban juga dilakukan melihat kemampuan harta. Tentu saja harta yang dikeluarkan akan diberi ganti dengan yang lebih baik, tinggal kita saja yang yakin atau tidak. Ketika mendengar ayat ini, Abu Dahda begitu yakin akan janji Allah hingga ia bersedekah dengan 600 pohon kurma. Rasulullah SAW terkagum dengan Abu Dahda hingga bersabda, begitu banyak pohon kurma untuk Abu Dahda di surga. Akar dari tanaman tersebut adalah mutiara atau yakut sejenis batu mulia. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Abu bin Humaid dalam Mutahhab dan Ibnu Hibban dalam Mawahid Jum'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk berkurban pada hari ini, serta terimalah amalan kami, ya Allah. Berikanlah kami semua untuk segera hadir di tanah suci yang kami rindukan untuk berhaji atau minimal berumrah. Ya Allah, berkahilah rezeki kepada kami semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barrur raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.